Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farezi, NPM 1921010123, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hukum perdata internasional. Langsung saja, yang pertama, definisi hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum nasional, bukan hukum internasional, karena sumber hukumnya adalah hukum nasional. Hanya saja dalam HPI ada unsur asingnya. Perkataan internasional pada HPI jangan dipandang bahwa HPI ini bersumber dari hukum internasional. Sifat internasionalnya adalah karena HPI mengatur masalah keperdataan dalam masyarakat yang di dalamnya hubungan itu mengandung unsur-unsur asing. Istilah dari bertemunya beberapa sistem hukum ini adalah hukum perselisihan, hukum politik, hukum pertikaian. Istilah-istilah ini kurang atau tidak tepat karena hukum ini terjadi bukanlah bertabrakan, namun suatu pertautan stelsel hukum dalam suatu masalah keperdataan yang ada unsur asingnya untuk menghindari pembentrokan dalam bertugas untuk mengambil salah satu stelsel hukum yang diberlakukan dalam suatu masalah. Yakni langsung saja yang kedua, titik pertalian primer atau TPP. Dalam hukum antar golongan, titik pertalian adalah hal-hal keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik pertalian primer ialah hal-hal dan keadaan melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Karena terdapatnya titik-titik pertalian primer ini, lahirnya hubungan-hubungan HPI. Apabila tidak ada titik pertalian primer, maka hubungan-hubungan bersangkutan itu tidak merupakan hubungan hukum perdata internasional, melainkan hubungan interbelaka. Titik pertalian sekunder ialah titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Yang pertama, titik pertalian primer untuk golongan rakyat. Titik pertalian primer yang pertama di bidang golongan rakyat adalah golongan rakyat yang menentukan status dari pihak para subjek hukum. Yang kedua, titik pertalian primer untuk HPI, kewarganegaraan. Yang ketiga, negara-negara prinsip domisili. Pengertian dan pengaturan hukum mengenai domisili yang berlaku di berbagai negara tidaklah sama. Namun demikian, dalam konsep domisili yang dikenakan di mana-mana suatu corak utama dalam konsep domisili, yaitu yang dimaksud dengan domisili adalah negara atau tempat menempat yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Persoalannya adalah apakah yang digunakan untuk menentukan tempat manakah yang menjadi pusat kediaman. Ini tentunya di berbagai sistem hukum mempunyai cara yang berbeda-beda. Bisa juga dikatakan bahwa domisili adalah tempat di mana hukum menganggap seseorang setiap waktu bisa dicapai untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya, sekalipun secara nyata mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat itu. Dengan demikian, domisili merupakan pengertian hukum sehingga tidak harus sama dengan kenyataan yang ada. Hal ini diperkuat dengan kalimat sekalipun secara nyata mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat itu. Yang keempat, negara-negara dengan prinsip domisili. Pengertian dan pengaturan hukum mengenai domisili yang berlaku di berbagai negara tidaklah sama. Namun demikian, dalam konsep domisili yang dikenakan di mana-mana dalam suatu corak
utama dalam konsep domisili. Yang dimaksud dengan domisili adalah negara-negara menetapkan hukum anggap sebagai hak kehidupan seseorang. Bisa juga dikatakan bahwa domisili adalah tempat di mana hukum menganggap seseorang, waktu bisa dicapai pelaksanaan dan kewajiban haknya. Secara nyata mungkin bersangkutan tidak ada di tempatnya. Yang kelima, macam-macam kualitatif. Ada dua macam, yaitu qualitative of law. Penggolongan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada menurut kriteria yang ditentukan lebih dahulu, misalnya pembagian keadaan, hukum perjanjian, hukum tanaman modal, hukum waris, hukum perseorangan, dan sebagainya. Yang kedua, qualification of facts, penggolongan atau penyalinan hukum dari fakta-fakta sehari-hari, keadaan istilah hukum. Fakta-fakta tersebut dimaksud dalam keadaan kotak hukum atau bagian-bagian hukum yang telah tersedia atau kaidah hukum yang bersangkutan. Yang keenam, pengertian keterlibatan hukum umum. Secara etimologi, keterlibatan umum dalam bahasa Belanda openbaar orde, dalam bahasa Prancis ordre public, sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon disebut sebagai public policy. Keterlibatan umum ini menjadi bagian yang penting dalam HPI karena memperlakukan hukum asing. Suatu negara yang terkait dengan kepentingan nasional negaranya, sehingga hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara. Sehingga hukum-hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara ketika dianggap bertentangan dengan keterlibatan umum. Jadi, ketertiban umum merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu negara. Menyebut ketertiban hukum dengan menggunakan bahasa, yakni yang ketujuh, penyelundupan hukum atau Westrondonkien, istilah Belanda. Faude à la loi, istilah Prancis. Faus legis, istilah Latin. Gezet Jesu Meghum, penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh lembaga penyelundup hukum dalam dilihat dari berbagai hubungan dengan masalah hak-hak telah diperoleh. Penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh karena adanya penyelundupan hukum. Kaidah asing berkesampingan dalam hukum nasional penggunaan, tetapi hak-hak yang diperoleh justru hak-hak yang telah diperoleh untuk hukum asing, diakui dan dihormati oleh hukum nasional hakim sendiri. Yang kedelapan, istilah dan pengertian pemilihan hukum. Hukum perdata internasional adalah hukum mengatur hubungan privat antara perorangan, mengandung unsur asing atau melintas batas wilayah negara. Unsur asing atau melintas batas wilayah negara tersebut bisa terkait dengan subjek, objek maupun lokasi perbuatan yang pelaksanaan pembuatan hukum. Terkait dengan subjek, misalnya hubungan hukum yang dilakukan oleh mereka yaitu berbeda dengan kewarganegaraannya atau domisilinya. Terkait dengan objeknya, yaitu misalnya objek yang berkaitan perjanjian tersebut berbeda negara atau di luar negeri. Terkait dengan pembuatan pelaksanaan pembuatan hukum, misalnya perbuatan hukum itu dibuat atau dilaksanakan di luar negeri. Yang kesembilan, hak-hak hukum yang telah diperoleh. Istilah hak yang telah diperoleh sehingga disebut rights of obligation, rights aboards, atau hak kewajiban hukum terbit berdasarkan hukum asing. Persoalan dalam HPI
dalam kaitan ini adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum yang tertentu oleh dilakukan atau tidak menurut Lex Fori. Jadi persoalan hak-hak yang diperoleh seorang atau subjek hukum berdasarkan hukum-hukum tertentu hampir pasti berkaitan dengan status hukum terbitnya oleh suatu sistem hukum asing itu sendiri. Dari pandangan Profesor Sudargo Gautama adalah disimpulkan bahwa dalam HPI masalah vested right ini dikemukakan untuk permasalahan sejauh mana perbuatan yang telah terjadi fakta-fakta mempengaruhi berlaku kaidah hukum-hukum yang semula itu digunakan. Yang ke-10, istilah dan pengertian. Masalah persoalan pendahuluan dalam HPI dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putus terhadap masalah HPI menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Persoalan pendahuluan timbul apabila putusan seorang persoalan hukum bergantung kepada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lainnya. Jadi masalahnya dapat ditimbulkan dalam penyelesaian suatu perkara HPI, yakni putusnya terhadap persoalan hukum menjadi pokok sengketa akan tergantung pada penetapan hukum atas suatu hubungan atau persoalan hukum lain yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang ke-11, yakni istilah penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum terminologi hukum sendiri. Penyesuaian ini meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan, perbuatan hukum atau menyatakan kehendak menurut suatu sistem hukum-hukum sendiri atau internal, diganti dengan pengertian hukum asing yang sama nilainya. Dalam hal ini dilakukan perbandingan hukum. Adaptation adalah hasilnya hukum dan mengkolaborasikan pengertian-pengertian hukum yang saling mengkaitkan. Penyesuaian hukum dilakukan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Yang ke-12, yakni timbal balik dan pembalasan. Timbal balik maksudnya suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik merupakan suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni perlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaiknya pembalasan dibatasi terhadap negara-negara tertentu yang secara melakukan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibatasi. Dalam demikian dapat dikatakan bahwa pembahasan ini tidak demikian luas lingkungannya berlaku. Pembedaan antara syarat-syarat timbal balik dan pembalasan ini tidak dapat pula misalnya dalam cara tampil ke mukanya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan. Tetapi sebaliknya pada pembahasan lebih dahulu terjadi persamaan yang dihentikan apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tak sama oleh negara-negara asing yang bersangkutan. Yang ke-13, yakni dasar teoritis pemakalaan hukum asing. Hukum teoritis adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapih dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena dalam teoritis menjadi landasan terkuat dalam melakukan suatu hukum asing, menjadikan berbagai dalam dasar, yaitu ada dua. Yang pertama, hukum asing yang dianggap suatu fakta sebagai suatu hal yang seperti juga lain-lainnya harus
didalilkan dan dibuktikan dalam suatu perkara hubungan perdata. Yang kedua, hukum asing dianggap sebagai hukum yang oleh hakim harus digunakan secara karena kejabatannya. Dari 13 materi ini mungkin banyak kekurangannya dan kesalahan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.